Halo semuanya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai teori psikoanalisa. Oke, langsung saja kita mulai ya. Sigmund Freud yang terkenal dengan teori psikoanalisis dilahirkan di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Sebagian besar hidupnya dia berikan untuk memformulasikan dan mengembangkan tentang teori psikoanalisisnya. Materi yang pertama, ada hakikat manusia menurut psikoanalisa. Hakikat manusia terbentuk dari kepribadian. Kepribadian adalah semua corak perilaku dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam diri dan digunakan untuk bereaksi serta menyelesaikan diri terhadap segala rangsangan baik dari luar maupun dari dalam. Corak perilaku dan kebiasaan ini merupakan satuan fungsional yang khas pada seseorang. Kedua, struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Menurut Sigmund Freud, perilaku manusia itu ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak disadari dari dorongan biologis dan dorongan naluriah. Psikoseksual tertentu pada masa 6 tahun pertama dalam kehidupannya. Dalam teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari pertama, komponen kepribadian yang berisi impuls, agresif dan libidinal, di mana sistem kerjanya dengan prinsip kesenangan. Aktivitas id dikendalikan oleh prinsip kenikmatan dan proses primer. Id terdiri dari dorongan dasar seperti kebutuhan makan, minum, eliminasi, dan menghindari rasa sakit. Yang kedua ada ego, bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, di mana sistem kerja pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam mengatur dorongan-dorongan id agar tidak melanggar nilai-nilai superego. Ego ini muncul disebabkan oleh kebutuhan dari suatu organisme. Superego bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidak, sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Superego merupakan aspek sosiologis kepribadian. Yang ketiga ada pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Yang pertama ada pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisis adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superego, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah ego bersifat secara realistis, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif, mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Yang kedua, pribadi yang bermasalah. Seorang yang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang, memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi efektif. Agar mudah memahaminya, silakan simak gambar berikut ya. Jika id yang mendominasi, maka seseorang akan selalu mencari kesenangan. Jika superego yang mendominasi, maka individu akan banyak merasa bersalah, enggak enakan, dan lain-lain. Individu yang sehat adalah yang bisa menimbang antara id dan superego dengan ego yang sedikit lebih menonjol.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ciri-ciri kepribadian sehat menurut psikoanalisis ialah jika mekanisme pertahanan diri seorang itu berfungsi secara efektif. Lantas, kira-kira apa mekanisme pertahanan ego milikmu? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, denial atau penyangkalan. Mungkin menjadi mekanisme pertahanan ego yang paling sering dilakukan manusia. Ketika kita melakukan perbuatan buruk dan ketahuan, kita bakal berusaha menyangkal perbuatan tersebut. Yang kedua ada displacement atau pemindahan. Apakah kamu pernah mengalami hari yang buruk, lantas kamu menuangkan emosi dan kemarahanmu kepada keluarga atau temanmu? Apabila kamu sering melakukan itu, maka kamu memiliki mekanisme pertahanan ego berupa displacement atau pemindahan. Sesuai namanya, displacement berusaha memindahkan perasaan negatif yang mengancam kepada hal-hal yang kurang mengancam. Alih-alih mengungkapkan kemarahan kepada objek yang bersangkutan, kita malah menyerang hal-hal yang lain yang terasa kurang mengancam. Ketiga ada repression atau represi. Merupakan mekanisme pertahanan ego yang tanpa disadari sering dimiliki seseorang. Ketika seorang mengalami pengalaman menyakitkan tanpa sadar, ia berusaha untuk menyembunyikan kenyataan tersebut, padahal memori tersebut selalu berada dalam ingatannya. Yang keempat ada sublimation atau sublimasi. Menurut Freud, sublimasi adalah bentuk mekanisme pertahanan ego yang menunjukkan proses kedewasaan. Ia mengubah hal buruk yang ia miliki menjadi hal yang lebih bermanfaat dan dapat diterima orang lain. Yang kelima ada projection atau proyeksi. Strategi ini berusaha melibatkan perasaan atau pemikiran kita sendiri terhadap perasaan atau pemikiran orang lain. Yang keenam ada rationalization atau rasionalisasi. Adalah mekanisme pertahanan dengan menjelaskan perilaku atau perasaan yang tidak dapat diterima secara rasional untuk menghindari alasan sebenarnya untuk perilaku tersebut. Yang terakhir ada intellectualization atau intelektualisasi. Adalah mekanisme pertahanan yang berusaha menghindari kecemasan dengan melakukan cara-cara yang lebih intelektual. Mekanisme ini memungkinkan kita untuk terhindar dari stres akan situasi dan lebih berfokus kepada penyelesaian secara intelek. Materi yang keempat ada hakikat konseling menurut psikoanalisa. Tujuan utama psikoanalisa adalah untuk mengurangi simptom psikopatologi dengan memunculkan pikiran dan perasaan-perasaan yang tertekan atau direpresi ke dalam alam kesadarannya. Dengan kata lain, membentuk kembali struktur kepribadian konsuli dengan menggali kembali hal-hal yang terpendam dalam alam kesadarannya sehingga menjadi bagian dari alam kesadarannya.